Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Segenap warga DKI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih berada kita di bulan Syawal, masih suasana lebaran Idul Fitri. Meskipun kita sudah sampai di pertengahan bulan Syawal, akan tetapi orang Betawi bilang bulan puasa 1 bulan, maka lebarannya kudu 1 bulan. Puasanya 1 bulan, lebarannya juga kudu 1 bulan. Maka tidak ada salahnya kita mengulas kembali tentang makna Hari Raya Idul Fitri. Makna Hari Raya Idul Fitri, Haqiqatul Id, hakikatnya orang yang mendapatkan hari raya. Seperti apa hakikatnya orang yang mendapatkan hari raya? Sebutkan, diungkapkan bahwa hakikatnya hari raya ialah ziyadatun fit ta'at wa tarkun lil munkarat wal qurub li rabbil bariyat wa takhalluq bi akhlaqi khairil bariyat sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya Id ialah ketika bertambah ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika mengurangi atau menjauhi segala bentuk kemungkaran, kemudian bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan berakhlak dengan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kembali mengingat-ingat, mengenang indahnya beribadah di bulan suci Ramadan, ternyata tuh kita bisa bangun sebelum subuh. Kita bisa santap sahur jam 3:30. Mungkin yang ibu-ibu udah bangun dari jam 3, udah masak. 1 bulan penuh kita bisa mengerjakan hal tersebut. Alangkah indahnya jika kebiasaan Ramadan bisa dibawa ke kebiasaan di luar bulan suci Ramadan. Waktu sebelum subuh biasanya kita pergunakan untuk sahur, bisa kita pergunakan untuk ibadah, melaksanakan sholat qiyamul lail, sholat tahajud, atau sholat witir, atau zikir lainnya. Ternyata kalau kita ingat-ingat kemarin kenangan di bulan suci Ramadan, kita itu bisa menantikan adzan maghrib, menunggu-nunggu adzan maghrib. 5 menit, 10 menit dalam adzan maghrib kita sudah berzikir, berdoa, bermunajat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menanti buka puasa, menanti kumandang adzan maghrib. Alangkah indahnya jika kebiasaan tersebut kita bawa ke luar bulan suci Ramadan. Sebelum kumandang adzan maghrib kita berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertasbih, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah di waktu pagi hari dan di waktu sore hari, di waktu petang hari jelang kumandang adzan maghrib. Ternyata kalau kita ingat-ingat kenangan di bulan suci Ramadan, kita itu bisa melaksanakan ibadah salat sunnah. Setelah salat isya ada yang 20 rakaat, ada yang 8 rakaat. Alangkah indahnya jika kita bisa bawa kebiasaan tersebut di luar bulan suci Ramadan. Habis salat isya minimal kita mengerjakan salat ba'diyatul isya, atau habis salat isya berjamaah minimal kita mengerjakan salat witir. Jika tidak mampu kita kerjakan 8 rakaat atau sampai 20 rakaat ketika di bulan suci Ramadan. Tapi paling enggak ada sisa yang bekas dari pendidikan bulan suci Ramadan, sehingga maksudnya tercapai dari hari raya ziyadatun fit ta'at, bertambah ketaatannya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ali bin Abi Thalib pernah suatu ketika di hari raya, Al-Imam Ali bin Abi Thalib cuma makan roti kering. Taruhlah bahasa kita ini seperti biskuit. Cuma makan konsumsi biskuit. Di hari raya Id, beliau hanya makan biskuit. Bayangin jemaah sekalian. Sampai sahabat yang lain datang kepada Imam Ali bin Abi Thalib, "Wahai Imam, sekarang ini hari raya engkau cuma makan biskuit. Coba kalau di rumah kita, hari raya makan biskuit doang, bisa hancur rumah tangga tuh, ya. Paling nggak ridho, paling nggak ikhlas, kudu ada ketupat, kudu ada opor, kudu ada rendang, kudu ada semur, dan aneka macam makanan lainnya. Akan tapi Imam Ali bin Abi Thalib cuma makan biskuit. Sampai ditanya sama sahabat yang lain, "Wahai Imam, sekarang hari raya engkau hanya mengkonsumsi biskuit, cuma makan roti kering doang." Jawab Imam Ali bin Abi Thalib ialah, "Al-yawm Id, ghadan Id, wa ams Id, kullu yawmin la na'sillah fahuwa Id." Sekarang hari raya, besok hari raya, kemarin pun juga hari raya. Setiap hari tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah hari raya bagi Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Setiap hari tidak melanggar peraturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah hari raya bagi Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Alangkah indahnya
jika kita membawa hari raya tersebut bukan cuma 1 hari atau 2 hari, bukan cuma 1 bulan, tetapi setiap hari. Ketika setiap hari kita tidak melanggar, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks syariat kita tidak melanggar peraturan Allah Subhanahu wa taala, dan dalam kehidupan bernegara kita tidak melanggar peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat. Contoh simpelnya jemaah sekalian, saat di jalan raya kita nih warga DKI, naik motor gimana? Harus menggunakan helm. Naik motor jangan masuk jalur busway, atau naik mobil pribadi jangan masuk jalur busway. Buang sampah pada tempatnya. Ketika kita disiplin hal-hal demikian, kita tidak melanggar aturannya yang dibuat oleh pemerintah setempat, maka seolah-olah kita merayakan hari raya yang bukan cuma 1 hari 2 hari, akan tetapi setiap hari. Maka inilah pendidikan dari bulan suci Ramadan yang bisa kita bawa terus menerus. Bagi warga DKI atau orang Betawi asli, inilah rumah yang dia lahir di sini, kakek moyangnya juga di sini, buyutnya juga di sini. Inilah rumahnya mereka. Akan tetapi bagi orang pendatang yang datang ke kota Jakarta, mereka pendatang juga bisa mencintai kota Jakarta sebagaimana dia mencintai kampung halamannya. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika Rasulullah SAW ketika harus meninggalkan kota Mekkah Al-Mukarramah, kota Mekkah yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, karena keadaan yang tidak memungkinkan, karena desakan, karena usiran, karena permusuhan, karena peperangan dan sebagainya, beliau meninggalkan kota Mekkah Al-Mukarramah. Dengan sedihnya Rasulullah SAW mengatakan, wallahi ya innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillah laula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Kata Rasulullah SAW, demi Allah, engkau adalah negeri yang paling aku cinta, negeri yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya aku nggak diusir dari engkau, wahai kota Mekkah, aku nggak akan mau meninggalkan kota Mekkah. Itu jawaban dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyatakan, aku nggak mau meninggalkan kota Mekkah. Akan tetapi karena keadaan, beliau tinggalkan kota Mekkah. Beliau berhijrah menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Ketika itu masih diberi nama Yathrib, sebelum berubah menjadi Madinah Al-Munawwarah. Sesampainya di kota Madinah Al-Munawwarah, Rasulullah SAW menetap di kota Madinah, dan bahkan beliau juga mencintai kota Madinah. Jadi Madinah menjadi kota kedua yang dicinta oleh Rasulullah SAW setelah kota Mekkah. Akan tetapi lihat apa yang diminta oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan kota Madinah kota yang diberkahin 2 kali lipat daripada kota Mekkah. Beliau berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'al bil Madinati di'fai ma ja'alta bi Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikanlah kota Madinah ini keberkahannya 2 kali lipat daripada kota Mekkah. Daripada kota Mekkah, Madinah keberkahannya 2 kali lipat. Itu yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mekkah tempat lahir beliau. Mekkah ada tempat masa kecilnya Rasulullah SAW sampai kurang lebih 13 tahun di usia kenabiannya Rasulullah SAW. Dan Madinah Al-Munawwarah 10 tahun Rasulullah SAW menetap di kota Madinah, maka beliau pun juga mencintai kota Madinah. Dan diberi kemuliaan orang yang wafat di kota Madinah mendapatkan pahala syahid. Maka kami mengajak bagi para pendatang yang datang dari luar kota DKI Jakarta, cintailah kota Jakarta sebagaimana paling minimal sebagaimana engkau mencintai kampung halaman. Sebagaimana merawat kampung halaman dulu, sebagaimana merawat rumahnya dulu. Ini adalah rumah kedua bagi para pendatang. Ya, rumah kedua, tempat mencari nafkah, tempat mencari mengadu nasib, tempat menimba pendidikan dan sebagainya. Maka harus ciptakan suasana yang kondusif, suasana yang nyaman jemaah sekalian. Rawat kota Jakarta dengan kebersamaan, dengan keberagaman yang dengan demikian akan timbul perasaan atau peradaban nabawi di kota Jakarta. Meskipun kita jauh dari kota Madinah, tapi peradaban nabawi bisa kita terapkan. Maka jemaah sekalian, di momentum hari raya ini, hari raya yang kita inginkan bukan cuma 1 hari, bukan cuma 2 hari, bukan cuma 1 bulan, akan tetapi bisa berhari-hari. Kapan bisa berhari-hari? Ketika kita tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, tidak bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak melanggar peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat. Kita hormatin. Ini Jakarta, rumah besar kita bersama, kita rawat bersama. Kalau di rumah kita ada kotoran, di rumah kita ada barang-barang yang berantakan, semeraut, pasti penduduknya tidak nyaman. Maka perlu apa? Perlu kerjasama bagi para penghuni rumah. Seorang ayah jadi pemimpin, seorang ibu bagaimana, seorang anak bagaimana. Semua harus berkombinasi, berkolaborasi untuk bisa menjaga
kenyamanan rumah tinggalnya tersebut. Kita pun juga mengajak seluruh warga DKI di momentum Hari Raya ini untuk menjaga keberagaman, kenyamanan dengan berdisiplin. Disiplin taat pada Allah Subhanahu wa taala dan disiplin taat pada pemerintah setempat. Mudah-mudahan dengan demikian kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya man waffaqa ahlul khair lil khair wa anhum alaih wa fiqna Allahumma lil khair wa a'inna alaih wa sallallahu ala abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami mewakili dari UPRS Wilayah 7 Rusun Jatinegara Kaum mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak pimpinan yang ada di Bank DKI dan segenap jajarannya atas bantuannya untuk penganan hidroponik yang ada di wilayah kami di Rusun Jatinegara Kaum. Dan apabila berkenan untuk penambahan, kami harapkan penambahan bibit yang ada yang diperlukan di rusun kami seperti meliputi bibit cabai, bibit poksai, bibit bayam maupun bibit jagung, cabai dan lain-lain. Diharapkan untuk bantuannya kembali untuk kami sehingga kami bisa membantu untuk pelayanan untuk warga kita yang ada di Rusun Jatinegara Kaum. Sekiranya demikian, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih sekali lagi. Terima kasih kepada Bank DKI maupun pimpinan dan jajarannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.